dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi yang kita tempati saat ini seperti di sorga. Mungkin enggak saudara? Sudah ngalami belum? Sudah ngalamin? Mungkin itu hanya sejengkal kuku. Betul saudara? Kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sukacita yang Tuhan sediakan. Tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit. Yang ada semuanya adalah kemuliaan demi kemuliaan. Betul saudara? Mungkin sering kali kita ngomong, mungkin kita sering membaca tentang doa ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita, apakah keluarga kita, apakah lingkungan kita, dalam hidup rumah tangga kita, sudah ada surga terjadi di dalam bumi yang kita tempati hari ini? Pertanyaan yang sama juga saya pertanyakan. Tuhan, ketika engkau berdoa untuk murid-muridmu, Tuhan berkata, biar di bumi ini yang engkau tempati, jadi seperti di surga. Kalau Tuhan sendiri yang sudah ngomong, mungkin terjadi enggak? Sangat mungkin terjadi saudara. Seringkali cuma kita enggak sadar saudara. Seringkali kita enggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Di bumi seperti di surga. Dia berkata, aku adalah Alfa dan aku adalah Omega. Dia yang awal dan dialah yang akhir. Dia mengetahui segala sesuatunya. Kalau dia tahu akhirnya, dia tahu awalnya. Kalau dia tahu awalnya, saya boleh ngomong, dia Tuhan yang tahu nanti bakal akhirnya seperti apa. Amin saudara. Dan kalau Tuhan ngomong, di bumi seperti di sorga, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Di bumi seperti di sorga. Di sorga itu kekal. Betul saudara? Di bumi ini terbatas. Tapi Tuhan ngomong, di bumi seperti di sorga. Yang tidak kekal akan menyentuh kekekalan. Yang kekal akan menyentuh yang tidak kekal. Itu yang dinamakan di bumi seperti di sorga. Setiap kita mengharapkan mujizat, setiap kita mengharapkan kesembuhan, setiap kita mengharapkan yang ilahi, setiap kita mengharapkan sign and wonder, setiap kita mengharapkan sesuatu sukacita. Dan itu yang tidak terbatas dengan waktu, adanya di kekekalan. Dan bagaimana caranya supaya yang kekal itu bisa jatuh ke dalam bumi ini? Dinamakan yang namanya mujizat. Ngerti saudara? Mujizat adalah yang kekal menyentuh yang tidak kekal. Itu yang namanya mujizat. Ketika engkau disembuhkan, ketika engkau mengalami sesuatu enggak enak dan engkau dikembalikan keadaan, engkau disembuhkan, itu yang namanya mujizat. Apa itu mujizat? Yang kekal, yang tidak terbatas, yang supranatural menyentuh yang natural. Surga itu supranatural. Betul saudara? Kita ini hidup di dalam dunia natural. Dan seringkali kita berdoa, Tuhan yang ilahi, biar surga menyentuh bumi. Betul saudara? Satu-satunya jalan untuk menyentuh itu, Tuhan ngomong apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Simple saudara.
minta Tuhan temukan jalan itu dan kita mengikutinya. Amin. Dan yang kekekalan itu akan menyentuh yang tidak kekal. Amin. Kita manusia terbatas oleh waktu. Kita manusia terbatas oleh umur. Hari ini mungkin kita ngomong, dia disembuhkan. Bahkan Lazarus dibangkitkan oleh Yesus ketika dia sudah mati di dalam kubur. Dan kita melihat sekarang, apakah Lazarus masih hidup? Tidak, saudara. Manusia tidak ada yang kekal. Tapi Tuhan kita itu kekal. Amin. Kalau hari ini kita boleh ada di dalam dunia ini, mari kita muliakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Isi hidup kita dengan sesuatu. Hadirat Tuhan. Isi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita ini gak kekal. Nanti setelah kita meninggal, habis kontraknya, kita akan mengalami kekekalan bersama Tuhan. Gak ada lagi sakit. Gak ada lagi derita. Tapi Tuhan ngomong, di bumi seperti di surga. Jadi kita diberi akses untuk menerima yang kekal itu. Yang ilahi, yang supranatural. Permasalahannya adalah kita bisa atau tidak. Kita mau buka ayatnya. Senin yang lalu saya bicara tentang ketakutan. Tentang 2 Raja-Raja 5 ayat 16-17. Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut. Betul saudara? Kita baca sekali lagi. 2 Raja-Raja ayat 16-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat berikutnya. Lalu berdoalah Elisa. Dengar saudara doanya. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Seringkali mata rohani kita ditutupi oleh mata jasmani kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita sering lihat, itu mempengaruhi kerohanian kita. Betul saudara? Sehingga kita gak bisa ngalamin apa yang surga ingin kita alamin. Mata jasmani kita menutupi mata rohani kita. Dan Elisa berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Tadi di ayat 16 berkata, yang ada, ayat 16 tolong tampilkan. Yang menyertai kita ini lebih banyak daripada ketakutan, daripada malapetaka, daripada tulah. Dan percayalah, kekekalan supranatural itu masih ada. Karena Tuhan ngomong, di bumi seperti di surga. Itu janji Tuhan. Amin. Dan janji Tuhan berikutnya di dalam Alkitab melalui Rasul Paulus berkata seperti ini saudara. Sebelumnya kita mau baca dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11
ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalahkan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ayat berikutnya, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ayat berikutnya, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat 33, saya mau baca ulang buat saudara. Ayat 34, sorry. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, artinya apa? Jika matamu itu memandang yang jelek, memandang yang gelap, memandang yang tidak baik, ternyata itu berpengaruh dalam hidup kita. Tapi kalau matamu ini memandang kepada Tuhan, teranglah hidupmu. Saya nggak ngerti hubungannya apa, tapi ini firman, bukan saya yang ngomong. Kalau mata rohanimu, mata jasmanimu itu terang, hidupmu terang, pekerjaanmu terang, pelayananmu terang, suamimu terang, istrimu terang, keluargamu terang. Pegang firman Tuhan saudara. Matamu terang, cara pandangmu terang, hidupmu akan terang. Amin. Ilmunya dunia seperti apa saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Mata ini terang. Cara pandangmu terang. Hidupmu akan terang. Pegang firman Tuhan. Amin saudara. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya saudara. Seperti bujang Elisa tadi. Gehazi. Ketika matanya dibukakan. Melihat. Dia tahu janji Tuhan. Dia tahu pengharapan. Dia gak takut lagi. Amin. Paulus berkata seperti ini. Di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Hari-hari ini kita perlu saudara. Ambil semua perlengkapan senjata Allah. Dalam peperangan kita harus siap. Maupun banyak yang menyertai kita. Tapi kita harus ambil perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengalahkan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat akan datang enggak? Pasti datang. Pasti datang hari yang jahat itu. Cuma enggak tahu kapan. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Setelah semuanya dipakai, firman Tuhan Paulus ngomong apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Yang hari ini kenakan semua enggak? Oh kenakan semua.
Tapi yang saya mau garis bawahi dari ayat ini, dari pembacaan firman ini, berkata seperti ini. Dalam segala keadaan. Senjata-senjata yang lain itu mungkin bisa dipakai, bisa enggak. Tapi dalam segala keadaan, firman Tuhan ngomong apa? Pergunakanlah perisai iman. Ketika Paulus menulis ini, mungkin saudara bayangin seperti Kapten Amerika di film, perisainya itu kecil, cuma bundar kecil. Bisa dilempar balik lagi, dilempar balik lagi. Enggak seperti itu saudara. Perisai pada waktu itu disebut namanya the door. Saudara tahu artinya the door? Pintu. Jadi perisai pada waktu zaman Paulus menulis itu, perisai itu tingginya 1,5 meter. Lebarnya 75 cm. Jadi hampir menutupi seluruh tubuh. Bahkan kalau kita lagi membungkuk, itu perisai akan menutupi semuanya. Dan ketika perisai itu bersatu dengan perisai-perisai yang lainnya, itu membentuk suatu kubah. Dan kubah itu menurut orang Romawi, perisai itu tidak bisa ditembus oleh apapun. Ketika Paulus menulis seperti itu, dia mengatakan, perisai seperti itu loh yang tidak bisa ditembus oleh panah dari si jahat. Pada waktu itu belum punya tank saudara. Dunia belum punya tank. Kalau waktu itu punya tank mungkin Paulus ngomong belilah tank. Atau belilah perisai yang bundar itu mungkin. Tapi pengetahuan Paulus pada waktu itu adalah apa? Perisai 1,5 meter 75 cm. Dan ketika perisai itu digabungkan dengan perisai-perisai yang lain, itu seperti kubah yang tidak bisa ditembus. Dan itu adalah pertahanan terkuat orang Romawi pada zamannya. Dan orang Romawi menguasai hampir setengah 3/4 dunia ini. Dan kekuatan pasukan Romawi adalah kekuatan nomor 1 pada waktu itu. Dan perisai yang disebut the door itu adalah senjata pertahanan terkuat di zaman itu. Dalam segala hal kenakan perisai iman. Hari inilah hari-hari yang jahat. Yang pertama tadi saya mau ngomong, biar mata kita dibukakan melihat yang ilahi, yang kekal. Amin saudara. Karena firman Tuhan di Yesaya berkata apa? Kita ini percaya bukan karena lihat. Betul saudara? Tapi kita minta dibukakan. Supaya kita ini benar-benar bisa melihat dengan mata rohani kita. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Dua Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4 berkata seperti ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Ayat berikutnya ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam terjemahan lain berkata seperti ini. Kami berperang dengan senjata-senjata yang berbeda. Dengan senjata-senjata dunia. Berbeda dengan senjata dunia. Kami mempunyai kekuatan senjata dari Allah. Yang dapat membinasakan tempat-tempat musuh yang kuat. Kami mengalahkan perdebatan musuh. Dan kami mengalahkan semua kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah.
Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus. Mari percaya. Yang pertama, minta supaya penglihatan kita bisa jelas dengan mata rohani kita. Yang kedua adalah apa? Percaya Tuhan sudah memberikan yang kekal. Amin. Karena janji Tuhan di bumi seperti di sorga. Dan Yesus sudah membuka jalan dalam hidup kita. Karena dia ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin saudara. Simple. Dan kita percayai firman ini. Dan jadi seperti apa yang kau percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara lihat semua ya. Lilin ini seperti kan pelita ya. Nah, kalau karena ini lilin ini nyala, yang terang adalah di sekitarnya. Tambah ke sana, tambah lebih redup, tambah lebih tidak kelihatan. Tetapi kalau kita lihat itu di sekitar terang ini, kita bisa lebih jelas. Ya kan? Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kalau firman itu, terang itu adalah Kristus. Terang itu adalah firman. Jadi kalau firman itu menerangi hidup kita, maka seluruh hidup kita itu akan terang. Makanya lebih baik kita sebagai anak Tuhan lebih banyak membaca firman, lebih banyak mendengar firman daripada mendengar berita. Karena kalau saudara mendengar banyak berita, pikiran kita jadi gelap. Ya. Karena dikatakan musuh kita di sekitar kita, kita perang bukan dengan daging, tapi peperangan kita dengan kuasa dan penguasa yang di udara. Itu bisa dimenangkan dengan perlengkapan senjata Allah tadi dikatakan. Tapi satu perkara, kalau mata kita baca firman, kalau telinga kita mendengar firman lebih banyak, itu terang ya. Maka seluruh hidup kita akan terang. Seperti pelita ini yang ada di depan kita ya. Tapi kalau kita dengar segala sesuatu yang ada dalam dunia itu menakutkan saudara. Karena berita-berita saat ini adalah sungguh-sungguh berita yang benar-benar menakutkan. Yang di India terjadi seperti ini, yang di sini terjadi gempa, yang di sini terjadi apa. Bukan berarti kita tidak boleh mendengar berita. Tapi biar kita mendengar di filter terus sudah dibuang. Ya. Yang kita dengarkan, yang kita lihat sepanjang hidup kita adalah firman. Karena firman itu yang akan membuat mata kita menjadi terang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami minta sepanjang seminggu ini Tuhan, kami libur, kami minta terang-Mu tetap menerangi dalam hidup kami. Tetap pelita kami menyala, tetap kami lebih mendekatkan diri kami kepada terang dan tidak masuk di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, pagari hidup kami, supaya sepanjang hidup kami ini Tuhan, selalu di sekitar terang, dekat dengan terang, supaya mata kami menjadi terang, apa yang kami lihat menjadi terang, semua terang dan transparan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini dengan keadaan menjelang Lebaran ini Tuhan. Betapa banyaknya orang berkumpul. Kami hanya minta anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Berdaulatlah atas bangsa kami. Taburkan roh daya tahan tubuh Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan daya tahan tubuh buat setiap bangsa dan negara kami. Diberi kekuatan yang lebih
diberi daya tahan tubuh, taburkan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi sembuh, Indonesia menjadi makmur. Oleh karena kuasa-Mu, karena Engkau berdaulat Tuhan, langit bumi Engkaulah yang memiliki. Engkau sanggup memberikan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat keamanan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berdaulatlah atas bangsa kami, sehingga di dalam kehidupan bangsa kami penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Biarlah Kau beri hikmat Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan untuk mengatur bangsa ini seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat bencana alam yang Engkau izinkan terjadi. Bapa, biarlah semua terjadi dengan minimal. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi masa-masa kemarau akan kami hadapi. Kami minta perubahan hawa ini Tuhan. Banyak sekali serangan sakit penyakit. Kami minta di dalam nama-Mu, proteksi kami Tuhan. Beri daya tahan tubuh buat kami semuanya, sehingga tidak akan terjadi sakit apapun dalam hidup kami. Karena kekuatan yang daripada-Mu yang menolak semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih buat sepanjang 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa pengurapan yang membuat kami tetap berdiri dan ada dalam selubung yang daripada-Mu. Tuhan, biarlah mata kami juga kami olesi minyak, supaya mata kami terbuka melihat perkara-perkara yang benar dari hadapan-Mu. Telinga kami Tuhan, biarlah merupakan telinga yang mau mendengar dan hanya mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah bibir mulut kami senada dengan Engkau Tuhan. Apa yang kami katakan senada dengan Engkau. Kau yang akan terus memegang akan hati kami untuk tetap melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hari ini kami tetap mau melakukan semua pekerjaan kami. Oleh karena itu kami mau mengolesi tangan kami ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Semua yang kami kerjakan menjadi baik. Apa yang Kau sudah sediakan buat kami terima dengan utuh. Tidak ada kegagalan dalam perjalanan kami. Karena kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami ini Tuhan. Untuk tidak tersandung dan menjadi jatuh. Dalam perkara jasmani dan rohani, kami minta Tuhan penyertaan-Mu, pelita-Mu terus menyala dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan berjalan dalam jalur yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Sepanjang hidup kami persembahkan kepada-Mu. Berdaulatlah atas kami, berdaulatlah atas keluarga kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadi ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Libur, Minggu libur, Senin kita mulai lagi. Tuhan memberkati saudara.